Ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita cintai Sohibul Bait Pak Ahmad Hijazi, yang berbahagia tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, wabil khusus Ustadz Haji Ru'yat. Beliau ini pasti orang NU sebab namanya Ru'yat. Kalau orang Muhammadiyah namanya Hisab. Dan dulu ada itu ketua NU yang namanya Ru'yat. Ada ya? Iya, orang NU yang luar biasa itu. Di atasnya Ilham Halid lagi. Oh iya. Tadi saya mendengar cerita beliau, gemetar juga itu ketika berada di ICU 2 hari 2 malam itu. Itu tempat di mana jarak hidup dan mati setipis kulit bawang. Masya Allah. Ada di di jembatan itu, ke kiri alam barzah, ke kanan alam nyata. Mungkin karena doa Pak Hijazi, maka dia ditarik ke alam nyata. Tapi saya mau berbagi aja dengan Akhil Karim wa Ustazi Ustadz Ru'yat. Ada sepupu saya, bekas wali kota Pematang Siantar, terakhir jadi asisten 1 di kantor gubernur Sumatera Utara, dan sekarang sama dengan Pak Hijazi jadi Widya Suara Utama, apa namanya yang paling tinggi. Itu kena COVID ya, bahaya. Setelah 13 hari dirawat dinyatakan negatif. Tapi macam Ustaz Ru'yat juga payah bernapas. Dia konsul ke dokter paru-parunya, di scan balik di ronsen balik. Rupanya betul itu, walaupun sudah lewat COVID, paru-paru itu masih putih juga. Jadi kata dokternya, ya kita makanlah obat, kasih obat. Seminggu dikasih obat, ya yang putihnya itu berkurang tapi masih tetap banyak di paru-paru itu. Terakhir dokternya sendiri ngomong, Pak asisten, saya sebetulnya punya obat, tapi kalau saya ceritakan nanti diketawai orang saya. Kalau mungkinlah karena nggak obat itu, saya pun udah kena COVID juga. Saya bilang dokter paru-paru yang memang tiap hari berhadapan dengan orang COVID. Dan menurut penelitian saya, ini bagus untuk membersihkan paru-paru. Terkejut sepupu saya itu. Waktu itu dia masih asisten 1. Apa obatnya itu? Sirih 15 lembar. Direbus dengan gambir setengah. Airnya cuma 15 gelas. Dibiarkan sampai 10 gelas. Itulah yang diminum 3 gelas sehari katanya. Setelah seminggu dibuatnya, di ronsen balik, memang hilang yang putih-putih. Masya Allah. Saya terkejut juga. Lalu diberikannya, dimasukkannya ke WA keluarga kami, agar yang seperti Ustadz Ru'yat yang LC ini, maksudnya lulusan COVID, iya. Mengkonsumsi itu gitu. Dan yang paling bagus lagi disarankan dikonsumsi untuk orang yang kena asma. Tapi dirutinkan. Jadi dirutinkannya seminggu 15 hari betul-betul bersih. Jadi digabungkannya antara pengobatan modern dan pengobatan tradisional. Bahkan dokter paru-parunya bilang, saya bukan nggak mau ngasih bapak obat gitu. Umur seperti bapak yang sudah hampir 60 ini katanya, dikasih obat-obat dokter, yang pertama ketergantungan, yang kedua paru-paru dan ginjal kita sudah tidak seperti dulu lagi.
Sehingga obat itu awalnya obat bisa menjadi masalah pula. Jadi rupanya back to nature ya, back to nature. Rujuk ilal alam, kembali ke alam. Luar biasa. Dan saya yakinlah di dunia ini, di tembilahan ini juga pasti banyak lah obat-obat yang bagus, yang memang sudah menjadi pusaka bagi bagi nenek moyang kita dulu, yang itu dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, khususnya kepada adik-adik para pejuang subuh. Subuh ini memang luar biasa beratnya itu. Bahkan dalam salah satu hadis Rasul dikatakan untuk mengetahui orang beriman dan orang munafik itu lihat saja ketika sholat isya dan sholat subuh. Kalau ramai sholat maghrib itu biasa, ramai sholat zuhur biasa, tapi ramai sholat subuh itu yang berat. Disitulah setan menari-nari di pelupuk mata kita, sehingga memang sangat berat. Banyak orang yang bisa berlari maraton 5 km setiap hari, tapi ke masjid yang 500 meter itu memang berat. Terengah-engah dia, tapi bukan terengah-engah badannya, yang terengah-engah itu batinnya. Jadi adik-adik pegiat subuh ini harus istiqomah, sebab ini tugas yang berat. Tapi saya pernah ceramah di Duri, yang jadi pejuang subuhnya ini bukan wajah-wajah calon penghuni surga macam Anda, yang bertato-tato semua. Masya Allah. Tato-tato, mantan-mantan preman semua. Saya bilang, kenapa gini? Dulu subuh kerja kami lain, Ustaz. Ngapain? Bongkar rumah orang. Sekarang subuh kerja kami di masjid lagi. Jadi memang perlu juga itu, Ustaz, lihat sentuhan-sentuhan kepada orang-orang seperti itu. Dan disitulah kelebihan saudara-saudara kita jemaah tabligh. Jadi saya termasuk yang selalu mengambil iktibar bagi semua gerakan Islam, karena semua gerakan Islam itu memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing. Kalau mau membina masyarakat perkotaan, itu serahkan ke Muhammadiyah. Tapi kalau membina masyarakat pedesaan, merangkul orang-orang abangan, itu memang kerja NU itu, kerja Perti, kerja Al-Wasliyah itu. Menyadarkan orang-orang yang punya ilmu-ilmu kedikjayaan, ilmu-ilmu karuhun, ilmu-ilmu hitam, itu memang tugas dari kelompok-kelompok sufi. Kelompok-kelompok sufi itu luar biasa, mampu menawan, mampu menangkal orang yang memiliki ilmu-ilmu kanuragan itu. Jadi memang ada kaplingan-kaplingan tersendiri. Tapi untuk mengajak mantan preman untuk bisa bertaubat, kita memang harus belajar dengan saudara-saudara kita jemaah tabligh. Walaupun kajinya kadang-kadang tidak pernah keluar dari kitab Fadailul Amal, tapi dalam hal-hal tertentu kita memang angkat tangan kepada mereka. Untuk kader di kalangan mahasiswa itu memang kita kagumlah dengan adik-adik kita di HMI. Untuk pembinaan di kalangan pelajar itu memang untuk menciptakan semangat militan itu adik-adik kita PII misalnya. Itu memang semua harus semua punya kelebihan masing-masing. Untuk membuat konsep-konsep besar itu memang dulu dipelopori oleh organisasi yang Pak Hijazi menjadi salah seorang aktivisnya, yaitu ICMI, dengan serdesnya macam-macam itu. Tapi sayang bulan madu kita berakhir setelah Habibie tidak menjadi presiden lagi. Padahal pada waktu itu
CSIS yang punya kawan-kawan dari kelompok sebelah sana bisa kita hadapi dengan Seldes. Lalu di Malaysia mendirikan IKD. Untuk Persatuan Dakwah Asia Tenggara ada namanya RISEP. Untuk Asia Pasifik ada namanya AIPSO. Itu kawan-kawan di tokoh-tokoh kita di ICMI dulu yang bisa membuat sehingga jaringan dakwah itu tidak lagi lokal tapi global. Terakhir ketua AIPSO-nya pernah Profesor Nurkhalis Majid. RISEP-nya dipegang oleh Deliar Nur. Jadi pimpinan dakwah organisasi dunia itu rata-rata orang Indonesia juga yang megang. Tapi sekarang dakwah-dakwah seperti itu berkicai. ICMI pun bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tidak mau. Lalu AIPSO pun tidak jelas lagi. RISEP juga tidak nampak. Mungkin satu-satunya yang tinggal Triple IT. Tapi Triple IT kan lebih cenderung kepada pemikiran, kurang berpijak di bumi kenyataan. Kalau ICMI luar biasa, itu yang melahirkan Bank Muamalat. Walaupun Bank Muamalat sekarang agak dipersulit juga kan. Saham keluarga Habibie yang 2 triliun itu sampai sekarang susah sekali prosesnya lepas dari OJK itu. Ini Pak Anhar yang orang perbankan yang tahu itu kan, susah. Setiap saya jumpa dengan orang Bank Muamalat sudah masuk Ustaz, tapi belum juga masuk di OJK. Macam mana caranya? Wallahu a'lam. Padahal kalau 2 triliun itu masuk dan menjadikan Ilham menjadi salah satu komisaris, itu Bank Muamalat bisa sehat. Dan Bank Muamalat itu hasil dari rapat ICMI di puncak tahun 94 ke 93 saya lupa. Itu padam semangat untuk mendirikan bank Islam di Indonesia, itu padam lama itu. Setahu saya yang pertama-tama mendirikan bank syariah itu kan si Haji Omar Said Cokro Aminoto yang disebutnya dengan bank tanpa riba. Berhasil menolong pedagang-pedagang kecil itu dari lilitan hutang tengkulak. Tapi akhirnya dilarang oleh Belanda sebab dianggap bank itu bank sara, hanya menolong orang Islam saja, bukan bank global yang bisa menolong semua orang. Habis. Lalu beberapa tahun kemudian Kiai Haji Mas Mansur orang Jawa Timur mendirikan lagi namanya Bank Sedekah. Tahun 30-an juga itu. Dilarang lagi oleh Belanda. Semenjak tahun 30-an itu terhentilah semangat mendirikan bank Islam. Maka tahun 90-an lah baru muncul kembali dan itu diprakarsai oleh ICMI. Jadi memang betul juga kata Pak Nasir itu dulu. Pak Nasir ini bekas Perdana Menteri kita. Bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Penerangan, lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Dia bilang begini, kalau mau Islam ibadah itu diberikan karpet merah. Kalau mau Islam ekonomi, nah itu wanti-wanti. Tapi jangan coba-coba masuk ke dunia yang lebih dalam lagi yang disebut dengan Islam politik. Kalau itu ya bahaya itu. Karena bisa menimbulkan macam-macam. Jadi kalau Ustadz Ru'yat mau ceramah silakan. Mau bikin BMT silakan. Tapi kalau mau bikin partai politik ya tunggu dulu. Tapi kita nggak usah menyentuh hal-hal yang itu, sakit kepala kita dibuatnya. Jadi adik-adik para pejuang subuh itu teruskan berjuang, rangkul semua pihak. Saya waktu masih mondok di Tawalid Padang Panjang dulu, sering juga melaksanakan pekerjaan seperti ini. Tapi waktu itu disebut dengan didikan subuh. Didikan subuh. Agar masjid-masjid itu ramai, maka
setiap subuh itu diadakan perlombaan dan pengajian. Digilirkan itu, digilirkan. Sehingga masjid itu ramai. Mulai jam 4:30 anak-anak sudah datang ke masjid-masjid tertentu. Sebab di situ nanti ada pengajian, ada perlombaan. Sampailah waktu jam 8, jam 9 baru selesai. Nanti puncak daripada perlombaan itu akan diumumkan beberapa bulan kemudian ketika dipusatkan di Masjid Raya. Jadi luar biasa itu. Anak-anak kan suka perlombaan itu. Ada lomba hafalan Quran, ada lomba pidato, macam-macam waktu itu. Jadi sehingga memang waktu itu kita lihat subuh itu ramai orang di masjid. Dan yang perlu juga sekali-sekali adik-adik tiru, gerakan subuh berjamaah yang dilakukan kawan-kawan kita di Ujung Batu. Oh, itu bagus juga. Saya sering mengisi beberapa kali itu. Tiap 2 bulan saya datang ke sana. Kalau itu canggih. Gerakan subuh berjamaahnya itu, GSB-nya itu memadukan semua ormas. Dari mulai NU, Muhammadiyah, DDI, Al-Wasliyah, Perti, kelompok Tarekat Naqsabandiyah, semua hadir itu. Dan diadakan di masjid-masjid besar secara bergeleran. Dan saya terakhir di situ nengok, ya paling tidak 500 orang hadir itu. Dan anak-anak muda semua. Anak-anak muda gitu. Tidaklah ulama seperti Pak Dasrir atau ulama seperti Pak Anhar, itu ulama itu usia lanjut masih aktif. Kan ulama itu usia lanjut masih aktif. Tapi yang datang itu ya betul-betul yang muda-muda saya tengok. Ya artinya umurnya yang 50 tahun ke bawah. Jadi menghimpun umat dari berbagai macam latar belakang, wah luar biasa. Saya tengok di situ orang Muhammadiyah ketika acaranya di Masjid NU, ya baca kunut semua. Ketika orang NU, orang Al-Wasliyah, pas kebetulan acaranya di Masjid Muhammadiyah, ya terpaksa tidak pula ribut-ribut, tetap juga mengikuti sholat subuhnya. Jadi betul-betul mengajarkan semacam tasamuh, berlapang dada dalam masalah-masalah yang bersifat ilahiyah. Itu kalau bisa kita hidupkan di Tembilahan, luar biasa itu. Ustadz Ru'yat sebagai jenderal pejuang subuhnya dirangkul semua kelompok yang ada di sini, dan mulai mungkin di masjid yang sering saya ceramah itu di Al-Huda ya, Al-Huda di mana-mana, itu luar biasa itu. Jadi betul-betul gerakan subuh itu menjadi gerakan masif. Nanti baru udah di tiap kecamatan juga ada. Kalau itu yang terjadi, apa yang dicita-citakan Ustadz Ru'yat tadi, agar subuh seperti Jumat, insya Allah bukan sekedar utopia, tapi itu akan menjadi kenyataan. Sebab memang subuh itu berat, itu bukan hanya di negara kita. Saya ke Maroko, tidak jauh dari apartemen saya dari masjid, keliling itu orang Islam semua. Tapi begitu kita masuk subuh, ya jemaahnya tidaklah sebanyak sholat Jumat. Waktu saya Jumat di situ melimpah-limpah. Ketika subuh ya 2 saf juga. Tapi saya terkejut juga di situ. Ketika selesai baca ayat Quran, sebelum ruku, imamnya berdiri lama sekali. Saya pun terkejut itu. Loh, udah lama juga saya belajar Islam ini. Belum pernah ada orang siap baca ayat, rukunya kok lama. Lama saya temukan. Udah lama ruku, udah lama dia berdiri gitu. Baru dia ruku. Baru dia iftidal, baru dia sujud. Habis subuh 2 rakaat. Saya pikir-pikir kok ini. Wah, baru saya ingat. Rupanya Maroko itu menganut paham Maliki. Maliki itu kunutnya
itu bukan setelah sujud, setelah ruku, tapi kunutnya sebelum ruku. Nah, jadi Maliki itu pakai apa? Pakai kunut. Tapi habis baca ayat, imamnya lama tegak gitu. Ada yang angkat tangan berdoa, ada apa dia diam. Ada mungkin sekitar 10 menit. Baru dia ruku iftidal, baru dia sujud. Kalau kita di Syafi'i, kunut kita setelah ruku iftidal, baru kita ngangkat tangan doa. Ya kan, doa kunut kita gitu kan. Setelah kita baca doa kunut kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pun ruku, kita pun sujud. Jadi rupanya lain padang, lain belakang, lain lubuk, lain ikannya. Kita anggap kita hebat sekali, oh rupanya kita hanya tahu fikih Syafi'i, fikih Maliki juga ada kunutnya, tapi cara kunutnya juga berbeda. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Karena tadi Ustadz Ru'yat menyuruh saya ceramah menjelang suruh, jadi sebentar lagi selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Ayat ini tidak ada masalah ketika sampai kepada laqad ja'akum rasulun, tidak ada masalah. Ayat ini baru menimbulkan diskusi, menimbulkan interpretasi ketika sampai kepada pembicaraan min anfusikum. Apa diskusinya? Apa perdebatannya? Apa maksud min anfusikum? Dari diri kamu sendiri. Sebahagian ahli-ahli tafsir menyatakan min anfusikum, dari diri kamu itu maksudnya Rasul itu Arabiyun, dia itu orang Arab. Rasul itu orang Arab. Kenapa Rasul mesti orang Arab? Sebab audiensnya, umatnya yang pertama itu adalah bangsa Arab. Orang Arab ini ta'assubnya tinggi, rasa kearapannya itu tinggi. Dia tidak akan mau menerima orang lain yang melakukan perubahan di negerinya. Itu berat itu. Bahkan mungkin Pak Hijazi tahu itu, Ustaz Ru'yat tahu itu. Keturunan-keturunan Arab yang memakai kata-kata Said dan Syarifah itu jarang mau menikah dengan orang kebanyakan. Syarifah itu hanya mau menikah dengan Said. Syarifah itu hanya mau menikah dengan Wan misalnya. Begitulah dijaganya betul. Bahkan itu turun lagi ke Tengku-Tengku. Tengku-Tengku hanya mau menikah dengan Tengku juga. Ada mahasiswi saya ngadu gitu. Dia jurusan akidah falsafah, seorang Tengku perempuan jatuh cinta dengan seorang laki-laki jurusan ilmu tafsir yang bukan Tengku, padahal sama-sama orang pelalawan. Lalu disampaikannya ke orang tuanya orang berpendidikan itu. Nanti kalau saya sebut namanya, Pak Hijazi pun tahu itu karena kerja di kantor gubernur juga. Katanya orang tuanya masih bisa oke lah, tapi neneknya tidak bisa.
Kalau Anda tengku, nikah dengan orang bukan tengku, itu mencemar keturunan Rasulullah. Wah, saya bingung juga dari mana datangnya ini. Begitu juga kalau Said harus menikah dengan Syarifah. Tapi karena Said laki-laki, dia bisa menikah dengan perempuan lain karena kesaitannya tidak hilang. Tapi kalau Syarifah, dia harus menikah dengan Said. Dan bisa nambah lagi. Kalau seandainya kata Syarifah menikah dengan laki-laki lain, maka hilanglah kesyarifahannya. Maka para Said-Said itu dimuliakan, termasuk Saidul Amin. Jadi luar biasa. Jadi dia ngadu dengan saya, macam mana nih Ustaz? Saya bilang ya, Anda harus berani menjelaskan bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Oh tapi berat. Banyak yang kawin lari, bahkan banyak yang tidak menikah gitu. Jadi begitu hebatnya Arab ini, ta'assubnya tinggi. Ta'assub. Mereka berpihak kepada pendapat Imam Syafi'i bahwa nikah itu harus sekufu, sekafa'ah. Padahal Imam Syafi'i sendiri tidaklah menjelaskan seperti itu. Maka Rasul itu min ampusikum, harus dari orang Arab juga, supaya mudah orang Arab menerimanya. Ini yang dikatakan orang Minang, mahimbo balam, mahimbo puyuh jo puyuh, mahimbo balam jo bayam, memukai puyuh jo puyuh. Jadi balam itu diimbau jo balam, puyuh itu dipukai jo puyuh. Maka mengikat hati masyarakat harus dengan orang dari masyarakat itu sendiri. Itu yang disebut dengan min ampusikum yang pertama. Rasul itu harus orang Arab. Yang kedua, ada pendapat yang menyatakan min ampusikum itu artinya basyarun. Rasul itu harus basyarun, manusia biasa. Sebab ini menjawab protes orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy. Ketika Rasul mendeklarasikan dirinya sebagai utusan Allah, mereka berteriak, masa Muhammad menjadi Rasul? Dia makan seperti kita, dia minum seperti kita. Bahkan dalam Quran dikatakan al-aswaq, ila aswaq, dia itu juga ke pasar seperti kita. Kalau Allah menginginkan Rasul, kenapa tidak diutusnya malaikat yang menjadi Rasul? Kenapa tidak diutus malaikat menjadi Rasul? Pertanyaannya, mungkin nggak malaikat menjadi Rasul? Mungkin. Yang berat itu, bisa nggak kita tiru malaikat kalau dia menjadi Rasul? Dia paling berat. Malaikat itu tidak tidur. Bagaimana kita bisa meniru malaikat yang tidak tidur? Padahal ketika saya ceramah, ibu-ibu di belakang masih banyak yang tertidur. Malaikat tidak makan. Bagaimana kita bisa meniru malaikat yang tidak makan? Sementara kawan-kawan saya dari Pekanbaru udah berpikir ini, siap ini makan apa kira-kira? Itu gimana menirunya itu udah susah. Malaikat tidak nikah. Bagaimana bisa meniru malaikat yang tidak nikah? Sementara Ustaz Ru'yan aja udah berpikir mau nikah baru. Masya Allah. Dan itu betul itu. An-nikah sunnati. Faman rohiba an sunnati falaisa. Oh, saya pernah cerita dengan Pak Hijazi itu. Saya ketemu dengan orang Banjar. Kabarnya dia masih keturunan Abdurrahman Siddiq juga. Dia namanya Buya Zainuddin Al-Banjari, Al-Martapurai, Al-Martapurai. Saya tanya dengan dia. Dia pernah jadi mufti di Pineng. Diminta jadi mufti di Perlis, tapi dia tidak mau. Hanya pernah jadi mufti di Pineng. Diminta lagi tidak mau. Akhirnya dia jadi guru aja di Pineng itu. Dan menjadi ulama yang masyhur lah. Jadi saya tanya dengan dia, macam mana Buya bisa pakai nama Al-Martapurai? Kalau di Pulau Pinang itu namanya Buya Zamzam. Kami udah berjanji dengan Pak
Hijazi mau datang ke rumahnya ke Pineng itu, berjanji. Tapi 2 bulan yang lalu dia meninggal, Pak Hijazi. Umurnya hampir 90 tahun, meninggal itu 89, hampir 90, 2 bulan yang lalu meninggal, sakit tua. Oh, luar biasa anak angkatnya. Waktu dia saya undang ke Pekanbaru, ada 3 dokter yang bawa, 3 profesor manajemen, dosen di Islamic International University di Malaysia, satu lagi dokter saraf, bekas kepala rumah sakit umum di Kuala Lumpur itu, USKL, yang satu lagi saya lupa itu. Jadi apa? Yang lucunya ada satu macam Cina, yang 2 macam India. Saya tanya, ini anak bapak atau macam mana? Dia bilang enggak, ini anak angkat saya. Rupanya dia hobi memungut anak Cina, anak India itu, dibawa ke rumahnya, disekolahkan sampai S3 di mana-mana itu, dan dijadikan anak angkat, jadi orang Islam yang bagus. Salah seorang yang datang itu pakar psikologi, malah profesor tamatan Amerika. Dia bilang kalau orang tua ini yang ngajak saya kemana, saya pasti minta cuti dari IIUM. Luar biasa itu. Jadi dia saya cerita, macam mana namanya kok Martapura itu. Waktu mula-mula jumpa, waktu itu belum akrab. Dia cerita, atuk dia lahir di Martapura. Sementara kecil-kecil ayahnya dibawa ke Kuala Eno katanya. Udah itu di Tembilahan inilah. Ayahnya kecil-kecil. Tahun-tahun mungkin tahun 20-an lah. Lalu dari Tembilahan ini pergilah merantau ke Selangor, ke Sabak Berenang namanya. Disitulah ada perkampungan orang Banjar. Jadi ayahnya udah lahir, ayahnya lahir di Kalimantan Selatan, dibawa atuknya ke Inhil, bawa pindah ke Sabak Berenang, Selangor. Nikah ayahnya, dia pun lahir di Sabak Berenang. Udah itu katanya tamat SD, diantar balik ke Kalimantan Selatan, ke Martapura, belajar agama. Dia mengaku dengan saya ini masih cucu Abdurrahman Siddiq katanya. Dari sana balik ke Malaysia. Dari Malaysia diantar lagi ke Mekah, ke daerah Jabal Qubis. Di situ dia sekolah sampai 6 tahun di perkampungan orang Banjar di sana. Kan banyak Al-Banjari itu. Dari sana baru dia pulang balik ke Malaysia. Kuliah pernah di Islamic College macam-macam lah. Jadi guru, jadi mufti macam-macam. Setelah pensiun umur 80-an saya pun sering berhubungan dengan beliau, dan lucunya di rumahnya masih bahasa Banjar. Karena istrinya sepupunya sendiri. Jadi dia masih bahasa Banjar. Cuman katanya anak-anaknya paham tapi tidak bisa ngomong lagi. Kami udah janji dengan Pak Hijazi itu mau jumpa. Karena sama-sama keturunan Abdurrahman Siddiq. Dia cerita sama saya. Rupanya Tuhan lebih sayang kepada beliau kepada kita. Jadi mengikut apa yang saya sampaikan dengan Ustadz Ru'yat tadi, dia pernah bergurau dengan saya. Selesai saya ceramah di Pineng itu, ditanya saya, Ustadz tahu enggak ciri-ciri orang Banjar? Enggak, saya bilang. Orang Banjar itu punya ciri-ciri yang hebat. Harus kita amalkan. Apa itu? Dia bilang, beristri 1 belajar, beristri 2 terajar, beristri 3 kurang ajar, beristri 4 baru orang Banjar. Jadi saya bilang, Buya kenapa 1 istri? Karena saya tidak lahir di Banjar lagi. Saya udah lahir di Selangor, Malaysia. Oh, alim, luar biasa alimnya. Tahun-tahun 50-an itu masih sempat belajar di Bukit Tinggi dengan ulama-ulama Perti, ulama-ulama Muhammadiyah, dan dia itu menjadi kesayangan Hamka. Sebelum meninggal saya sempat jumpa dengan dia, itu saya tulis di Facebook saya. Ketika Prabowo dibawa ayahnya kecil-kecil lari dari Jakarta ke Melaka, lalu di Kuala Lumpur karena menghindari kejaran Soekarno itu, Profesor apa ayahnya Pak? Sumitro Joyo Hadikusumo itu. Jadi kata Pak Hijazi ini,
selama dia di Malaysia, yang mencarikan rumah, yang ngurus Prabowo sampai bisa melepaskan ke Eropa itu dia. Oh, itu. Jadi saya bilang nggak pernah hubungi Prabowo. Kalau saya ceritakan tahulah, karena kecil-kecil yang ngurusin saya kok, yang mencari rumah sewanya saya, yang menjadi apa namanya itu kacung istilahnya, penunjuk jalan Pak Sumitro sama di Kuala Lumpur saya kok. Jadi dia itu termasuk orang luar biasa itu. Kalau itu diceritakannya kepada Prabowo sebelum meninggal itu memang hebat gitu. Dan setiap Hamka datang ke Kuala Lumpur gitu, yang menjadi penunjuk jalan ceramah satu semenanjung itu dia. Jadi kalau Ustadz Somad baru sekarang ceramah dari ujung ke ujung, itu Hamka udah dulu tahun-tahun 70-an. Dan dia yang menjadi apa itu? Menjadi apa namanya? Tukang bawa jalan gitu. Di handphone saya ada ditunjukkannya itu, nanti saya tunjuk ke Pak Hijazi. Gambar dia dengan Hamka tahun-tahun 50-an ketika membawa Hamka ceramah seluruh semenanjung. Ada satu lagi tokoh Perti di Sumatera Barat itu yang mengarang buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Sirajuddin Abbas. Itu pun kalau ke Malaysia dialah yang membawa jalan-jalan itu. Jadi dia orang yang bisa diterima oleh semua pihak, baik Muhammadiyah maupun Perti, karena di Sumatera yang banyak Perti pada waktu itu. Jadi minkum itu diartikan dengan basarun. Kenapa malaikat itu harus manusia? Kenapa Rasul itu harus manusia? Sebab tidak mungkin Rasul itu malaikat. Kalau Rasul itu malaikat, kita nggak bisa menirunya. Kalau jin bagaimana? Ya nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Sebab jin itu nggak nampak. Mencontoh yang nampak aja kita payah. Apalagi mencontoh yang tidak nampak. Dan orang kadang-kadang terlalu takut pula dengan jin ya. Jin itu ada. Tapi manusia harus meyakini Allah memberikan kemuliaan yang lebih daripada jin. Makanya ulama-ulama soleh macam Arsyad Al-Banjari, atau beliau ini gitu, Abdurrahman Siddiq, itu bukan dia yang memanggil-manggil jin, tapi biasanya jin yang bersiap sedia mengikuti perintahnya. Saya punya guru dulu cerita, guru saya itu orang kampung beliau ini, namanya Pak Ahmad Sofyan. Itu kalau ceramah dari Sumpur itu berbiduk itu. Berbiduk. Pulang itu kadang tengah malam katanya. Kalau dari Sumpur ceramah ke Silaing Bakar, kemana Paninggalan, itu sering pakai sampan katanya. Itu kalau dia sendiri katanya, di tengah danau itu sering mendengar orang ramai di sekitar perahunya itu baca Quran. Tapi tidak ada orang itu. Tapi suara itu terasa, tidak menjerit tapi macam biasa gitu. Begitu sampai ke tepi hilang suara itu. Waktu pergi tidak pula katanya. Ketika malam pulang jam-jam 11 itu terasa itu. Dan rupanya Hamka juga merasakan yang sama. Saya baca di bukunya itu, buku ayah karangan Irfan itu. Ketika mereka mengantar Syafiq, anaknya yang bungsu itu, sekolah ke Gontor, waktu itu pakai mobil. Ada Irfan, ada supir, ada ayahnya, ada Syafiq. Antar ke Gontor. Waktu pulang dari Ponorogo menuju Jakarta, kan malam ya. Hamka di belakang, supir dengan si Irfan di depan. Jadi Irfan nengok di kaca spion depan itu, loh, kok ada orang baju putih duduk di sebelah Hamka? Kapan kayak ayah saya ini bawa kawan gitu? Atau mungkin ketika saya tidur tadi kawannya datang. Jalan aja. Mau masuk kota Jakarta, tengoknya balik. Nggak ada lagi orang tadi. Setahu aku nggak tidur katanya. Tapi nggak berhenti mobil ini. Kok yang baju putih tadi hilang aja gitu. Rupanya Hamka melihat anaknya Irfan itu agak bingung gitu. Dalam bahasa Minang dia bilang, jangan pikirkan pan, lah baliknya tadi. Udah pikir. Jangan kau pikirkan lagi pan, atau tadi udah balik. Siapa itu katanya? Enggak, kawan ayah mau tangan. Coba pikir. Kalau kita kan ketemu jin ketakutan kan. Ini diajaknya
ngobrol jin itu. Sementara kita yang lain kalau ketemu jin, nomor buntut pula yang ditanya. Itu yang kadang-kadang terbalik-balik. Jadi manusia itu lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Fi ahsani taqwim. Kita itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Ada nggak orang yang minta tolong ke jin? Ada. Tapi kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran di surah jin, itu hanya akan menambah kesombongan jin tadi. Sebab jin itu tidak nampak. Jadi meniru yang nampak saja susah, apalagi meniru yang tidak nampak. Tapi jin itu yang bahaya kalau dia nampak. Kalau dia nampak, dia berubah, tidak jadi jin lagi. Dia berubah menjadi John. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, artinya dua. Ada yang menyatakan Arabiyun, Rasul itu orang Arab. Ada yang menyatakan Rasul itu basarun, dia manusia biasa. Kenapa Rasul harus manusia biasa? Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak meniru Rasul. Dia makan, kita makan. Dia rehat, kita rehat. Dia ke pasar, kita ke pasar. Dan Rasul itu harus manusia yang utuh. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menirunya. Di sini beda kita dengan saudara-saudara kita yang beragama lain. Siapa contohnya? Saudara kita yang beragama Nasrani. Rasulnya bernama Isa. Nabi Isa itu tidak menikah. Bagaimana orang Nasrani bisa menjadi suami yang baik, sementara Nabi Isa tidak pernah menjadi suami? Bagaimana orang Nasrani menjadi ayah yang baik, sementara Nabi Isa tidak pernah punya anak? Dia tidak pernah jadi ayah. Bagaimana orang Nasrani bisa menjadi datuk yang baik, kakek yang baik, anduang yang baik, ijak yang baik, mbah kangkung yang baik, sementara Nabi Isa tidak pernah punya cucu? Pak Hijazi kalau udah punya cucu nggak ada alasan nggak bisa meniru Rasul, karena Rasul pernah punya cucu. Kecil-kecil cucunya dibawanya ke masjid, sehingga kadang-kadang duduk di kepalanya waktu sholat. Ternyata Rasul sebagai atuk itu sudah mengajarkan cucunya harus lebih sering dibawa ke masjid. Sementara atuk-atuk kita di Pekanbaru lebih hobi membawa cucunya ke mall, ke supermarket. Nah, di situ bedanya. Dia menjadi manusia yang utuh. Bagaimana kita bisa menjadi suami yang baik? Rasul menjadi suami yang baik. Bahkan Rasul menyatakan sebaik-baik kamu itu orang yang paling baik dengan istrinya. Dan akulah orang yang paling baik dengan istri. Jadi orang kadang-kadang dengan orang lain bisa pemurah, tapi dengan istrinya sampilik kalian. Itu yang disebut dengan baru dirimbo disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Jadi Rasul menjelaskan secara detail itu. Maka dia harus manusia biasa. Rasul pernah menjadi pemimpin. Siapapun pemimpin bisa meniru Rasul. Berbeda dengan saudara kita yang beragama Buddha, Siddhartha Gautama, begitu mendapat wangsit di bawah pokok Bodhi, dia tidak pernah keluar dari tempat pertapaannya. Dia hanya bertapa bersamadi, memutuskan hubungan dengan masyarakat. Jadi Buddha itu tidak punya konsep bermasyarakat, tidak punya konsep memimpin, sebab pemimpinnya tidak turun ke tengah-tengah masyarakat. Itu yang dikatakan dengan Rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat yang berikut ini insya Allah akan kita bicarakan pada kedatangan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi